menggebu-gebu. Dalam hati seribu janji, janji apa di malam ini. Pacarku tak ada di rumah, dalam hati koma sendiri. Malam minggu jadi kelabu, akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau malam ini kecewa. Ku ambil gitar, ku panggil teman-temanku. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Suka-suka joget di pinggir jalan. Bernyanyi walau bukan tangan asli, yang penting goyangnya asik. Berjoget walau bukan tangan asli, yang penting kita bisa happy. Suka-suka, 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 suka-suka. Siang-siang menyapa pemirsa setia Global TV di Ada-Ada Aja tuh seneng banget gak sih, Bos? Ya, bukannya senang lagi, Bos. Tadi aja pas macet lompat naik gerobak. Demi ya bos, demi nyampe sini ya bos. Demi ya? Ada-ada aja. Betul. Apalagi, Bos. Padahal tadi ada pemotretan. Oh gitu. Pemotretan apa bos? Bareng sama gardu. Tuh ya, kadang-kadang ya yang menjatuhkan suka diri Diri sendiri, loh. gak apa-apa dia sadar diri. Bercandaan doang, Iya. Beb. Tapi Bos, Kenapa? kita tuh harus bilang selamat loh sama teman kita yang Siapa? ini. Aduh selamat ya Kristi akhirnya. Ya. Aduh, Kenapa? selamat. Udah isi? Udah isi? Iya. yeay. Belum isi, belum isi. Loh, Oh, belum isi? kamu tuh udah menikah berapa lama? 2 bulanan. 2 bulanan. Ya belum dong, Dep. 2 bulan. Ya. Aku tuh pakai bantal karena emang perutnya buncit, bajunya ngetat, jadi buat nutupin, bukan karena hamil. Oh. Kegendutan. Kirain kasus, Bos. Udah nikah 7 bulan. Nah, Ya. Bos curhat lagi. Sorry ya. Ngomongin aja. Oh iya, kalau dia tuh perempuan yang nggak gitu, Bos. Iya dong, Bos. Aku justru mau nanya nih, Enggak. mengagumi kamu sebagai sosok perempuan, buat kamu tuh sebetulnya perempuan itu kualitas apa sih yang paling dibanggakan? Perempuan sama itu. semua orang banyak ya maksudnya. Iya, maksudnya kalau menurut aku sebagai seorang perempuan yang Iya. penting adalah dia mengutamakan keluarga. Jadi Iya. apalagi misalnya perempuan yang sudah berkeluarga ya, apalagi sudah punya anak. Itu kan anak-anak itu udah tanggung jawab dia. Jadi kalau menurut aku apapun yang dilakukan, walaupun dia punya pekerjaan atau apapun, tapi dia harus menomorsatukan keluarga. Dan pastinya sebagai perempuan menurut aku sih harus mandiri. Jadi jangan tergantung dengan suami ya, walaupun Yes. memang udah punya suami yang mencari nafkah mungkin suami, tapi kalau menurut aku tetap harus bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Oh, kalau Jadi gitu. tidak tergantung dengan orang lain. Pas deh. Perempuan mandiri, Bos. Jadi apa yang Chris bilang, Chris katakan itu cari suami kayak begitu cocok di samping ada sih. Oh, udah ada lakinya, tinggi, ganteng. Udah ada lakinya. Kalau yang ini kan udah punya suami, mungkin penggambaran perempuan yang tadi disebutkan Kristi, Wah, ini bintang ada. tamu kita Nah, belum lagi jomblo. punya suami, siapa Nah. tahu? Siapa tahu, Bos? Bos jadi GR hari ini nih. Boleh Siapa sih, Dep? kita panggil ya? Tinggal. Maya Asianti, hai. Ketemu lagi. Kenapa? Kenapa kakinya putus? Emang itu, emang itu. Cuman segitu. Soalnya dia patokannya tuh ibarat toples lebaran, makin kecil makin imut. Oh. Dep, Dia kayak jenggot, makin lama makin kecil. jangan dilanjutin deh. Oh, iya, oke, oke, Bunda oke, kalau oke. diomongin begitu masalah cela mencela. Ini gudangnya. Kebayang. Ayo Dilanjutin silakan ya, Bos. Ayo, duduk. silakan duduk. Oke. Aduh, gimana tuh rasanya Maya mendengar deskripsi Kristi tadi di awal? Perempuan itu yang paling dibanggakan kalau dia adalah perempuan yang mandiri, sayang sama Mengutamakan keluarga, keluarga. yes, mampu melakukan apa aja
yang Betul. dia sentuh ibaratnya kayak midas, Kayak dipegang midas, jadi jadi emas. emas. Jadi, Ah. bener. Tapi jangan hampir kayak midas. Apa tuh? Air makan nasi uduk jadi emas. Mati. Kalau lo udah mas-mas. Kan kena lagi. Sakit. Kayaknya dari kemarin kutukan datang terus ya. Gimana Mai rasanya mendengar? Memang kalau kebanyakan ibu-ibu rumah tangga di Indonesia ini kan mereka benar-benar murni ibu rumah tangga ya kan. Kebanyakan juga kalau misalnya pun mereka berpisah. Ada kemarin barusan minggu lalu datang seorang ibu-ibu datang ke rumah aku terus bilang, Mbak saya ini janda gitu, tapi saya bingung mau kerja apa karena suami tidak memberikan bekal, tidak memberikan ini itu. Aku bilang, kamu jangan tergantung sama orang. Yang bisa merubah diri kamu hanya dari kamu sendiri, aku bilang gitu. Kamu jangan tergantung sama orang, yang bisa merubah diri kamu tuh cuman kamu Diri sendiri. kita sendiri gitu loh. Karena dia merasa bahwa aku mungkin dibekelin ilmu sama Mas Dhani. Aku bilang enggak, itu semua karena kita sendiri yang mau belajar. Belajar sama orang, belajar sama orang. Jadi kita harus menaikkan diri sendiri, membangun diri mengangkat sendiri. diri kita. Nah, karena diri sendiri boleh sama orang lain gitu. Kalau boleh tahu kapan Mai kamu tahu bahwa hey, yang bisa bangun diri sendiri itu, yang bisa nolong diri sendiri itu cuman diri sendiri loh. Itu kan istilah dalam agama ada bahwa Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau dia tidak Seseorang merubah itu nasib tidak dia sendiri. merubahnya gitu. nasibnya sendiri. Ah, Sapruk betul. tangan. Jadi orang tuh Jadi harus gini, punya kemauan. pada intinya pas Dep nanya sama Bunda masalah wanita, walaupun ada perbedaan gender kita antara laki dan perempuan itu kan pasti ada. Cuman di sini ngebentuk supaya wanita itu jangan cengeng. Uduh. Sebab wanita sekarang dikasih sikap yang bebas. Yang penting tidak melanggar koridor-koridor yang berlaku. Iya. Ya enggak? panjang Wanita banget. dia tetap sebagai wanita, tapi kalau Iya. dia untuk berperang dia adalah sebagai seorang panglima. Oh, iya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Gila, panjang Dia ya. jagoan ya. Dia jagoan masalah wanita, padahal dia sakit hati sama wanita loh. Kena lagi. Itu masa lalu. Pinter lu ya kalau ngomong masalah wanita ya. Justru jangan Lu wanita diterusin. lu gimana ceritanya? Gue bawa jatuh. Halo. Bos, udah deh bos, jangan Tapi ngomongin pernah perempuan. cerita sama Bunda nih. Apa tuh? Bunda ini orang kan melihatnya dari sisi kok Bunda Maya ini orangnya bebas nggak mikirin anaknya. Suatu saat Bapak pernah nanya, Bun gimana sih Bun memberikan sikap atau pembelajaran sama anak-anak Bunda? Dulu Bunda jelasin Jawabannya gimana? apa? Dikasih toleransi yang luas, hak sebebas-bebasnya. Cuman satu katanya yang harus diingat. Kalau berkawan jangan melihat bibit bobot bebet. Jangan melihat kasta katanya. Yang penting ingat aturan Tuhan. Oke. Yang dosa jangan dideketin. Yang masuk surga deketin. Gitu ya Bun ya? Alhamdulillah. Oh gitu. Maya, Itu, jadi Bunda, tuh. itu adalah yang lo ajarin sama anak-anak dalam berkawan, jangan ngelihat bibit bobot bebet. Jangan memilih-milih. ya. Jangan milih maksudnya. Jangan milih. Jangan Milih. milih. Yang Semua baik. sama ayo. gitu Tapi ya. kalau misalnya ada hal-hal yang nggak bagus Tinggal. sesuai aturan Tuhan, tinggal. Tinggal, Oke. jangan dekat. Dan itu juga yang Maya terapkan dalam kehidupan pribadi untuk diri. Insya Allah. Oke. Jadi sesederhana itu Kristi. Ternyata. Sederhana tapi ancaman. Ancaman secara ibu. Oh. Lu tanggung jawab sama gue, awas lo ya. Oh. Lu bikin dosa di orang lain ada informasi, mama bisa bersayap lo 7 kali. Bersayap. Iya. Enggak, kalau aku bilang gini loh sama anak-anak. Hidup ini penuh dengan konsekuensi. Kalian mau ngapain aja boleh. Boleh. Tapi ingat ada konsekuensinya. Kalau mau berbuat jahat silahkan konsekuensi balasannya juga Anda harus siap. Berbuat baik pun konsekuensi balasannya juga harus siap. Jadi semua boleh tapi harus siap terhadap konsekuensi yang Konsekuensinya diterima. ditanggung ya. Pantes kemarin ada informasi baru. Kemarin Bunda Maya marah banget waktu itu. Karena waktu itu kita bikin komitmen sama Al. Al, kamu sama saya kakak adik. Hah? Ditelepon. Buset. Di jawabannya terkutuklah kamu. Ya iyalah. Tapi ngomongin Al nih, katanya Iya. kemarin Al ulang tahun ya. Alhamdulillah iya. Wah, Kapan sih gimana tepatnya? itu? Tanggal 1 September. Oh, yang Virgo. ulang tahun sebenarnya 2. Oh. Dul 23 Agustus, Al tanggal 1 Oh September. deketan Oh, ya. gitu. Terus perayaannya gimana di Bunda kemarin Al ulang tahun? Kalau Al kan memang karena 17 tahun jadi lebih spesial. Kalau dulu juga dirayain juga. Terus tapi sekali launching album. Ya Al ya 2 anak dirayain semua lah. Gimana rasanya sebagai ibu melihat perkembangan anak-anak, apalagi yang paling gede, Udah jadi Al, bintang. udah 17. 17 kan tuh, memasuki dewasa iya loh, gitu ya di ibaratnya Indonesia ya. tuh penanda gerbang kedewasaan gitu ya. Bener. Udah dapat KTP gitu. Al, Aduh. 17 Nih, juga. ceritain Al apa Bopak? Ah, Denger Bun. Al tuh ganteng loh bos. Oh, Masalah ganteng Al sama Bopak nggak ada beda-bedanya. gini deh ya. Kalau
masalah Al sama Bopak nggak ada bedanya, nggak usah kita tanya itu fakta atau nyata. Tapi yang ini harus kita tanya fakta atau nyata. Oh gitu ya. Sosialita, Miss Sosialita. Musik. Obat udah minum, Mbak. Aduh. Sosialita. Mau nanya Mbak, repot banget hidupnya hari ini ya Mbak ya? Sayur-sayuran, rupa-rupa sayap di kepala, mau kemana Mbak? Tadi kan habis belanja, Pak, Oh, gitu loh. Pak Bos, kenapa Bos? Ini jangan bikin malu di acara ini dong. Sosialita beginian, lu ke pasar induk sono. Bos ketinggalan zaman, sosialita zaman sekarang di Instagram semua lagi pada ganyem sayur-sayur. Ini. Kalau ingat ganyem sayur, ingat teman kita Indra Helambang. Salah satunya. Oke, silakan saya. Fakta atau nyata? Sebentar. Saya mau ambil hukuman dulu buat kamu. Aduh. Oh iya, aku Ini belum nanya siap, Kristi, siap. hukumannya apa kalau ternyata apa yang disebutkan adalah salah? Tara! Saya akan mencoret mukanya sesuka hati saya. Siap-siap kamu sosialita. Kalau Bunda Bunda Maya. jawab salah, dapat Bunda. hukuman. Bentar, nasibku ada di tanganmu. Oke. Jadi Maya yang harus menjawab apakah kalimat yang dia ucapkan fakta atau Atau nyata? nyata. Kalau misalnya, oh bukan fakta atau gosip? Fakta atau gosip? Enggak Kalau gosip atau saya iya coret. gitu. Oh, Kalau enggak atau salah iya. kena hukuman. Nah. Kalau enggak ya enggak. Makanya nasibku Judulnya ada di apa tanganmu. judulnya? Fakta atau nyata? Berarti pilihannya Iya, sama kok dong itu. Ya wes baca aja. Oh iya, oke. Iya, udah. Fakta pertama. Lahir di Surabaya 27 Januari 1976. Benar apa enggak, Bunda? Benar. Benar. Salah. Kan kalau salah dicoreng lipstik, kalau benar harus menghabiskan satu ikat sayuran. Ini Mas senangannya Bos nih, Bos. Teh marmut. Fakta yang kedua. Pernah berperan menjadi OP di salah satu drama sitkom. Benar apa enggak, Bunda Maya? Masa OB, Bun? Bener? Judul filmnya kayak Bukan, judul Bun. Kalau di sini Perannya? sebagai OB, Bun. Perannya? Perannya, Bun. Enggak kan, Bun? Enggak. Mau coretnya di mana nih? Kita kasih pilihan, mau di jidat, tengah, apa ke bawah? Ayo pilih penonton. Tandain hidung aja, Hidung. Hidung. Ya, Shading hidung udah nggak ada. Ditambah dengan shading hidungnya hilang. Nah. Ih, bagus Ah. banget. Habis hidung. Yes. Oke. Berikut. Lanjut. kayak ceker. Berikutnya. Fakta yang ketiga. Maya memiliki tas dengan harga 2 miliar. Ah. Pinjem apa aku? Bener, Bun? Enggak salah. Salah. Karena di hidung sudah ada berarti. Yang benar harganya berarti berapa, Bun? 3M, Bun. Bukan, aku nggak suka koleksi tas. Ah. Tapi kalau misalnya aset properti atau misalnya lebih ke logam mulia atau berlian yang harga 3M oke lah. Kalau tas itu enggak lah. Sosialita. Jangan Sih, sosialita. Gimana sih ngasih info Sosialita. Zaman orde lama nih. Bukan salah dia. Oh, bukan salah dia. Ya salah itu Bunda Maya. Next, bukan next. ditanya. Cek dulu penonton. Oh ya, oke, lanjutin nih. Di mana ya? Di sini kali ya. Tuh. Tapi Ya, itu aku benar. apa? Aku inget ya Baiklah. penonton, waktu zaman dulu ketemu di pesawat, sebangku sebelah-sebelahan sama Bunda Maya diajarin itu. Aduh, udah deh, nggak usah beli tas, beli emas, beli properti. Semenjak hari itu aku juga beli. Emas di dalam tas. Sama aja dong. Lanjut. Yuk, fakta yang terakhir. Oke. Maya dan Dani kenal pertama kali maksudnya saat sekolah di SMA Negeri 6 Surabaya. Bener Oh, apa? ini siapa sih ngaco bikin tulisannya nih? Salah. Iya. Padahal Bunda Maya nih yang ngaco nih infonya sih bener. Nah, tuh. Emang gua cantik. ngaco-ngacoin biar gak coret punya lo. Oh tuh kan. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan tetap di ada-ada aja.
Kembali lagi di Ada-Ada Aja dan kita masih bersama Bunda Maya Estianti. Mari kita mengubrik-ubrik lagi tentang kehidupan Bunda Maya. Aku tuh mau nanya melanjutkan perayaan ulang tahun. Tapi Masalah terganggu ulang tahun. loh. Karena Kenapa? tepat di depan aku tuh pemandangannya halo dia. Mukanya begitu. Kadem tapi senang ya akhirnya bos kita menemukan wanita tambatan hatinya. Akhirnya setelah sekian lama bos mencari-cari ketemu juga. Udah kelihatan. Al kan ulang tahun tanggal 1. Nah, Miss Sosialita tanggal 2 kan mirip mukanya. Tanya mamanya, Bunda setuju nggak Bun kalau kayak begini mantunya Bun? Nggak apa-apa kalau bisa menyenangkan anakku. Tapi jawabannya luar biasa ya. Yang penting bisa menyenangkan anakku. Bener-bener. Tapi sih ya, Bos sirik aja nih. seberapa penting menyenangkan anak itu buat Maya? Menyenangkan anak tuh wajib ya, tapi kalau kita harus ada batasannya bahwa tidak semua dibolehkan gitu loh. Itu aja sih. Menyenangkan anak itu wajib, tapi harus ada batasannya. Nah, saat kemarin perayaan ulang tahun Al, katanya kita ini mumpung ada kesempatan ingin meluruskan. Sempat ada momen di mana ada family hug bareng-bareng gitu. Sementara ada yang bertanya kenapa Maya nggak mau ikut serta dalam ritual kecil pelukan rame-rame itu. Kenapa katanya Mai? Kalau itu emang apa ya kayak ada peristiwa-peristiwa. Sebenarnya orang bilang saya marah kan. Marahnya bukan karena saya sama masa lalu ya, tapi waktu kemarin kasusnya Farhat sama kasusnya Dul pindah ke rumahku, aku sempat dihina-hina sama Mas Dani kan, dimaki-maki abis. Jadi aku pikir udah deh aku nggak mau kenal dulu, aku taruh dulu. Dan aku wajar dong, aku sebagai orang yang dihina-hina pasti marah. Dan ketika hari itu aku kadonya adalah aku datang ke situ untuk anakku bahwa aku tidak, kalau kata anak-anak nggak perlu dengan kado yang begini, Bunda datang aja udah kado yang terindah hari itu. Udah ya udah, aku mengalahkan segala ego, kemarahan dan segala macam. Kemarahan bukan karena sakit hati masa lalu, bukan, tapi karena aku dihina di SMS ya. Kasus baru justru. Kasus baru yang orang nggak tahu. Jadi pada akhirnya aku datang cuma untuk anak-anak, tapi kalau berpelukan nggak dulu. Oke. Maaf, udah nggak level. Jadi nggak marah? Enggak, bukan marah sama ya masa lalu bukan, tapi ada kasus baru yang orang nggak tahu. Tapi aku sebagai manusia berhak dong bahwa kalau engkau menghina aku lebih baik nggak kenal kamu. Gitu. Kalau Kalau kamu baik, saya akan baik. Oke. Gitu. Nah kalau buat Maya sebetulnya solusi paling baik gitu dari situasi yang ada sekarang dalam kehidupan Maya dan kehidupan rumah tangga apa kira-kira? Hah, kehidupan aku. Iya. Solusinya aku sekarang sih fokusnya sama anak-anak aja ya. Anak-anak kan sering di rumah semua sekarang. Ya udah urusin aja anak-anak gitu. Ini Bunda sekarang fokus ke anak-anak. Terus ini masalah asmara pribadi gimana? Aduh. Senggangannya kita kan manusia. Ya. Iya. Secara konteks Tuhan. Kamu duda biologis ya? itu nggak bisa. Kamu duda sini dong. Orang cuma nanya doang. Kapan lagi bos? Kapan lagi? Ya bukan begitu, bukan waktunya. Kalau Bopak sama Bunda ini jatuhnya platonis. Oh gitu. Apa itu? Platonis apa sih? Artinya Jadinya arti platonisnya Bopak sama Bunda ini cinta. Cintanya nih dari lahir batin tuh cinta, tapi tidak untuk dimiliki. Oh gitu. Bisa aja ya, bisa aja. Kita Tapi itu pertanyaan yang baik Maya. Kita juga pengen tahu loh. Iya, Bun. Betul apa kata Bos Bopak gitu? Namanya manusia pasti ada Ada. kebutuhan untuk Punya pasangan, berinteraksi secara sosial gitu. Pastilah. Kepikiran rencananya pengen kayak apa? Kalau yang temen share atau shoulder to Koreaan itu pasti ada lah. Cuman Dia geeran banget Cuma ya. diri doang. Oh, cuman berdiri. Kan Bunda nanya temen yang sharing siapa? Pasti Yang ditelepon ada. siapa? Iya, bukan itu ya. dia pede aja berdiri. Itu siapa, Bun? ada Yang deh. sering-sering. Tapi memang aku semenjak kasus perceraian itu sama sekali tidak pernah mau mengungkap dengan siapa atau ngapain aja. Jadi Tapi buat di aku, dunia yang sama apa masih beda di apa pengusaha? lu kata dunia gaib. Aku baru mau bilang, kalau dunia yang beda dunia goib. Maksudnya karirnya apakah Iya. Pekerjaannya. Oh, kalau Entertain kan? di entertain udah enggak ya. di entertain enggak ya? Hitungannya udah bisa dihitung soalnya. Tapi Entertain Bunda itu. sebenarnya udah membuka hati belum sih kalau Ya, nanya soal hati? gue itu nanya diomelin Buka sih terus dong. kayak buka hati. Iya kan gue cewek nanya sama Bunda nggak apa-apa. Dijawab, Buka. udah Bukan, dong. no, gitu. Kalau bukan. kalau bos yang nanya tuh kayaknya ada U di balik B gitu. Ada maksud tertentu. Tapi tadi Kan Maya gua sudah bilang bilang. semenjak perceraian aku kayaknya udah nggak pernah mau lagi deh membuka aku dekat dengan siapa
kenapa? Kalau boleh tahu kenapa? Dulu sebenarnya zaman perceraian juga aku nggak pernah mau ungkap-ungkap pakai infotainment gitu loh. Yang selalu ngomong infotainment kan bukan aku dulu kan. Sebenarnya aku orang yang sangat menjaga privasi, bahwa kehidupan pribadi adalah pribadi, kehidupan pekerjaan boleh lah. Kita membicarakan prestasi. Jadi kalau sekarang capek lah ya. Kehidupan makan di syuting, pacaran di syuting, mau pergi di syuting, ay capek deh. Nggak ada privasi banget gitu. Kalau kita kembali ke depan lebih nyaman dulu apa sekarang, Bon? Nyaman sekarang banget. Nyamannya tuh di mana? Tenang Yang ya. spesifiknya nyamannya kayak Tenang. gimana? Tenang. Tenang. Kehidupan Bisa, ya? benar-benar mendapatkan apa yang dimau, terus spiritual dapet, Spiritualnya dapet. tenang dapet. Kumpul sama keluarga, sama bapak ibu juga sekarang lebih Semua banyak ya. Bon, ya? anak-anak kumpul ya kan. Nah tadi kan Maya bilang kalau lagi dekat sama orang, emang dari dulu nggak mau buka-buka ke Nggak publik pernah. deh gitu ya. Tapi anak-anak mendukung? Mendukung aja kalau happy. Oke, mendukung aja kalau happy bos. Jadi Jadi makanya nggak usah kalau bertanya-tanya gitu. Anaknya bos nih gimana? Dukung nggak dengan dunia bos yang baru masalah Jangan pertuyulan? nyinggung-nyinggung perasaan bos ya. Masalah anak ini udah intern masalah. Yang Emang punya anak? yang ini Emang punya anak gak? ada yang matanya biru kadang-kadang sama. Oh itu kebanggaan. Makanya gue tanya, punya anak gak? Iya, Oh iya ya. Ih, tanda tanya tuh. Kabar ya, Bos. Bener anaknya? Nih, Ya. untuk menyelamatkan nggak enaknya muka bos. Yang lain, Bos. 10 tahun dari sekarang, terbayangnya hidup yang diinginkan oleh Maya Estianty kayak apa? 10 tahun dari sekarang? Iya. Gak tahu ya. Aku orangnya hidup hari ini sih. Hidup hari ini, tapi punya cita-cita 10 tahun sih boleh. Tapi Oke. hidup hari ini. Cita-cita 10 tahunnya satu aja kalau boleh tahu. Jalan-jalan keliling dunia sama suami sama anak-anak. Gitu. Jalan-jalan keliling dunia sama suami dan Suami. Ya, bukan mikirin modalnya dari mana gitu. Loh. Mudah-mudahan kita berdoakan Bunda ya, mimpi-mimpinya terwujud, ya nggak? Amin. Iya. Kalau kita hidup Kalau nggak sekarang kan punya jalan-jalan ke luar negeri gak ada suami kan? Iya. Mudah-mudahan nanti sama anak-anak sama 10 tahun lagi, iya. Sama cucu ya? Cucu, berarti udah ada yang kawin dong. Terus itu 10 tahun, Al 27 tahun, 27. udah waktunya Mungkin nikah. udah bisa, Bun, siapa Makanya ya. nanti catatan dunia tuh ada. Apa tuh? Nenek tercantik sedunia adalah Bunda Maya. Widih. Pertama Muri datang. Iya benar. Kedua Mantu Yok. tercantik Iya. Bunda Maya. Kalau boleh, Ini lagi satu ya. Ngesel kalau aja. boleh tahu, berdua. cita-cita anak-anak masing-masing sudah mengungkapkankah ingin apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka nanti? Kalau Yang paling dulu, sering siapa, Bon? kalau dulu udah jelas dia mau jadi musisi. Karena dia dari sekarang dia udah ngarang lagu, bikin lagu segala macam. Kalau El dia mungkin lebih ke manajemen. Kalau Al dia pengen jadi DJ internasional. Oh, kalau Al tuh justru kan dia banyak sekali ya, nyanyi iya, film iya, Tapi dia pengennya kan DJ ke DJ internasional. justru. Oh. Nggak ada yang mau masuk birokrasi Indonesia menjadi pegawai negeri atau pemerintahan, nggak ada ya? Politikus Belum juga mungkin nggak ya, ada. belum terpikir Kok kali kayaknya ya. bos kecewa banget anak-anaknya Maya nggak ada yang punya cita-cita berkarir di Ya politik. paling minim kan mewakili, sebab kan dari mama ibunya ini kan vokal semua, siapa tahu melahirkan satu menjadi pemimpin Indonesia. Itu justru aku mau nanya sama Maya. Berarti kan anak-anak kayak ada di tengah-tengah. Maya tuh yang tadi bilang, aku kalau kehidupan jadi artis itu biarlah pekerjaan gitu ya. Kehidupan jangan terlalu diekspos semua. Sementara papanya di satu sisi kan kayaknya sangat terbuka gitu, sangat menikmati berada di tengah-tengah panggung. Gimana Maya mencari keseimbangan dan menjelaskan yang baik buat anak-anak? Anak-anak sendiri juga nggak terlalu senang diekspos. Oke. Sebenarnya anak-anak nggak terlalu senang diekspos. Oh, tidak terlalu senang diekspos. Kayak senang privacy ya. Senang privacy. Kalau ngeliat infotainment sumpek pada semuanya. Gitu loh. Untuk kita bukan infotainment ya. Untung ini cuma ngobrol-ngobrol doang. Oh, coba ya, ada yang memberikan ide nih, katanya pengen melihat aksi Miss Sosialita Sama battle Bunda Maya. Kan dance. Miss Sosialita ini kan dance paling hebat kan. Bukan siapa tahu. Mau nantang Bunda Maya? Oh boleh. Bisa Gini, nggak lo? Gini, kok Bunda yang nantang? DJ Bisa loh, ngecek, ngecek. DJ loh ini. Iya. Jangan salah Sanggup. lo. Awas ya. Ayo, kita Miss lihat. Sosialita Kalau kalah ditantang. ditabok sama papan ya. Bisa nggak lo? Oke, kalau Coba. saya Maya menantang Bunda Langsung Maya. ditantang. Ayo Bunda. Ayo wes. Ih gila. Bisa.
Ayah bagian macam ya. Ini dia nih premannya keluar. Ini siapa dulu? Bunda Maya duluan, Aku ayo. lepas sepatu aja deh. Ya, Oh, dia lepas sepatu loh. Hebat. Gue kan ada masalah sama tulang punggung belakang. Iya, jadi nggak boleh pakai heels. Nggak boleh pakai heels. Oke, kita scorer ya. Kita keep the score. Halo, halo. Apa kabar? Cantik-cantik somplak juga. Pe. Aduh. Coba siapa mau duluan? Siapa mau duluan? Bunda Maya dulu. Bunda Maya duluan. Yeay. Ayo, Bunda Maya. Sekarang Miss Sosialita. Ya, Coba. sosialita. Tiduran. Mana Bunda? Enggak, kayak lagunya itu tuh kan Musiknya yang zona nyaman kamu. Pakai lagu yang bisa nggak lo itu tadi gue pengen lihat gaya lo semodern apa, boleh nggak sih? Dan Oke, dan sosialita. ditantang dong. Tuh. Ayo dong. Ayo pergi ke pasar. Ngap, ngap, ngap. Kurang. Oh, sekarang Bunda contohin dulu Bun kayak gimana Bun? Dia aja. Biasa belum mati. Matiin aja, matiin aja. Coba skor kita lihat skornya. kita lihat Sengaja battle-nya. aku diemin biar Banyak kamu agak tepuk menderita tangan. dikit. Oke, banyak-banyakan tepuk tangan ya. Siapa yang pilih Miss Sosialita? Ya, Mangkenya bala-bala. Senyap. Kembaliin, goceng lagi. Nggak boleh ada kolusi. Nggak boleh kan? nggak boleh Bunda marah. Maya. Bos Bopak. Awas le. 200 episode cepet-cepet loh. Jadi tetap dimanapun apapun yang dilakukan sang juara. Gila ya penontonnya penjilat semua ya. Nggak lihat semuanya. Biar kamu betah di sini. Ayo duduk lagi. Tapi Bunda Maya ini kuncinya DJ tapi narinya coba lucu sekali. Tadi Maya bilang kalau prinsip hidupnya Maya tuh aku hidup untuk hari ini. Ya. Semenjak kapan menanamkan prinsip itu pada diri? Enggak, semenjak tahu bahwa kita tuh kemarin adalah hari ini, masa depan juga hari ini. Jadi kita bersyukur hari ini aja, nggak usah dipikirin ke depan-depan gimana, bersyukur aja deh, jalanin aja hari ini. Kalau kita terlalu ke depan nanti nggak nyampe, stres. Atau misalnya pengen berharap macam-macam nggak kesampe, stres. Mendingan bener-bener jalanin aja yang apa yang terjadi hari ini. Jadi prinsipnya Bunda ini kalau kita perkecil kalimatnya, hidup itu laksana air yang mengalir. Pinter ya, pinter. Ada namanya siapa namanya? Indrayana Budi. Hebat. Itu laksana air. Jadi Bunda itu nggak mau simple karena kita nggak punya hak sebagai manusia punya planning itu dosa hukumnya. Kenapa? Satu langkah itu ada perubahan. soalnya. Amin, amin. Iya kan Bun? Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya selalu ke situ. Tapi Bos Bopak bener banget loh. Karena kalau kita mau tilik-tilik ya, banyak loh sebetulnya murid-murid quote unquote gitu ya, istilahnya gitu ya penonton. Murid-muridnya Maya yang juga sukses akhirnya dalam hidup sebagai seorang musisi, sebagai seorang artis, penampil kesenian. Gimana rasanya? Ya, aku tuh jadi gini. Ada rasa bapakku guru. kebanggaan nggak? Iya. Bapakku guru. Tokoh lah gitu. kasih. Iya, tokoh dosen, dia pendidikan. dosen. Iya. Kemudian aku punya eyang Cokro Aminoto juga Nah, pendidik politik. Tahu nggak Cokro Aminoto? Nama jalan tahunya. Nama pasti. jalan. Iya, gue Cokro juga. Aminoto itu guru dari 3 generasi Bung Karno. Ya harus diingat itu. Itu salah satu muridnya. Nah kedua Bopak. Udah serius dengernya ujung-ujungnya Iya, belum. Bun ya. Coba kita lanjutkan. Karena Gila ya. tadi Eyang gua pas banget punya murid kayak lu. Tapi Karena- pemikirannya Bun. iya betul pemikirannya Cokro Aminoto kan turun. tahun segitu pemikirannya udah liberal. Nah. Apalagi sekarang kan. Wabillahi taufiq.
Lanjut Bun. Lanjut Bun. Jadi kalau kemudian aku bisa mendidik teman-teman, kemudian mereka menjadi artis yang top ya itu kayak bawaan keluarga ya, bawaan bahwa kalau kita tuh kalau hidup nggak berguna buat orang lain tuh kayaknya hidup sia-sia gitu ya. Hidup berguna buat orang lain. Memberikan ilmu kepada orang lain. Berbagi ilmu ya. Apakah Tapi itu Bun juga ada ya? nggak, Bun, merasa terbebani nggak jadi salah satu cucu tokoh besar Indonesia itu? Cocok. Cucuk yang cocok banget jadi Yang idola. cocok banget tuh. Terbebani ya. Terbebani dalam hal apa aja tuh Bun? Dia terbebani ketemu lo, Bos. Enggak lah, malah ketemu Bunda sama Bopak tuh. Ayo malah sama-sama ada beban, jangan dalam berantem. disiplin. Iya. Apalagi kan Nostalgia, kasusnya nostalgia. sama lah. Cuma kalau politiknya sih aku nggak terlalu ini ya. Tapi kalau dia membawa syariat Islamnya itu yang berat. Karena dia bawa Islamnya tuh gila banget gitu. Kalau politik memang nggak punya minat dan ketertarikan ke arah sana kayaknya. Seniman aja. Seniman Karena kalau aja. politik kita harus bisa berpura-pura manis gitu. Kalau saya apa adanya nggak bisa. Seniman juga kan berpura-pura manis juga Bun. Mungkin lo kagak manis masalahnya gimana pura-pura manis. Dia mah masih pura-pura tetap aja penyok kayak gini. Makanya. Udah lah, Bos. Besok diundang berapa kali lagi? Siapa? Di sosialita. Perusahaan bubar nih. Ya ampun sombong banget. Nanti setelah ini pemirsa kita tanya sama Maya, enaknya hidup jadi seorang seniman tuh kayak apa sih? Mau tahu jawabannya? Tetap di Ada-Ada aja. Ku hanya pergi untuk sementara, bukan ku meninggalkanmu selamanya. Ku pasti Aku sedang bingung, ku ingat kamu. Aku sedang sedih juga, ku ingat kamu. Aku sedang bosan, ku ingat kamu. Oh cinta, inikah bila ku jatuh cinta. Tetap sama bintang tamu kita yang jadinya tiada tara, hanya di Ada-Ada Ai. Nangka gitu. Cantik sekali ya, dia mirip Hello Kitty ya. Ada bahasa Jawa Ai. Oh ada. Ada ae. Kan Oke, orang berarti kalau Jawa. bilang ada kita harus jawab Tujuh ae. Tadi kan lagunya apa indahnya jatuh cinta gitu. Yang paling diingat dari jatuh cinta buat Maya apa? Apanya? Jatuh cinta. Ya pasti jatuh cinta tuh pertama-tama paling enak, belakang-belakangnya gondok ya. awalnya nungguin handphone, gombal-gombalan gitu ya. Belakang-belakangnya, gue muntah deh sama lo lagi gitu. Ya kan Bunda? Bilang muntahnya jangan ngeliat ke bos, kesian. Gini deh, apa bedanya jatuh cinta waktu usia 20-an sama Belasan sekarang? kali ya, dari Iya, belasan tahun Belasan ya. tahun. Ntar dulu, gue bingung gimana cara mengingatnya ya. Oh, udah lama banget ya, Bun. Imajinasi zaman dulu tuh gimana kalau misalnya? Ya kalau dulu kan anak kecil banget, kalau sekarang udah dewasa lah. Yang berubah pemahamannya terhadap cinta saat ini? Cinta itu kalau dulu kan wah ada posesifnya, ada itu. Sekarang cinta ya udah kita memberikan kebebasan. Cinta tuh memberi ya apa sih? Ya terserah kamu Bebas deh gitu. lah. Kalau dulu kan kayaknya ngambil Lu gitu adalah ya milik cinta. gue satu-satunya yang nggak Masih bisa. posesif Sekarang ya. Sekarang justru melepaskan. Dibuang let it go. posesif. Nah Bos, gimana perasaan percintaan masa-masa jompo Bos? Jomblo kali maksud Odi. Jompo udah tua dong, Bos. Udah jangan ngomong masalah cinta deh, boring. Ini ketawa lagi sakit hati dia. Ini sebetulnya persamaan persepsi sama Bunda. Oh, gitu. Kalau kita memaknai cinta sekarang kan kita pemikirannya lebih ke dewasa. Lebih kebutuhan kita nih, kalau cintanya lebih ke perhatian. Oh gitu. Oh jadi cinta buat bos bopak sekarang tuh sama dengan perhatian. Perhatian. Oke. Sebab segala sesuatu kalau kita di jalan perhatian, insya Allah perempuan itu pulang semua. Pulang ke rumah. Pulang semua dia mau
poligami nih banyak banget. Pulang semua berarti banyak banget. Lah, bukan kan tuntutan wanita, apalagi sih kalau bukan perhatian kan? Enggak juga. Nah, coba Materi. kita tanya. Stop, coba kita tanya. Emangnya Tanya, benar Bunda, coba apalagi kasih sih Bunda. Bun perempuan Banyak tuh yang ngasih menuntutnya? gue perhatian, lo gak pernah ngasih gue duit, gimana gue mau cinta sama lo? Kan kalau setiap perhatian itu semuanya pasti ada. Dari uang diperhatiin, segi biologis diperhatiin. Mencakup semua berarti nah, perhatian kita itu ya. cakup perhatian. Oh, jadi buat laki-laki tuh uang, apa segala kebutuhan biologis semua tuh adalah jadi satu bentuknya perhatian. Perhatian. Oh. Sebab kalau yang nama uang apa itu tuh ornamennya. Tuh, hari ini tuh bener dia pinter ya. Pinter ya. Kalau ini hadiah buat bos Bapak, boleh dong ditutup ada-ada aja nyanyi dong Bun buat kita. Iya kan? Nyanyi Bun ya. Nyanyi buat Bopak deh. Oke, makasih ya Bunda. Ini bentuk perhatian Maya Estianti buat Iya. Global TV lah. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Yeay, ketemu besok ya. Bye. Bye. Maya Estianti. Mati loh. Hidupku sepi, hatiku juga ikut mati. Oh tetapi sejak dia ada, hidupku jadi terasa indah. And I'm very happy. Tak perlu ragu lagi, jalanku berani melangkah, bebas kesana kemari. Semua karena ada dirinya, ada dia, bisa lebih di tepi hidup, di tepi hidup. Come on, leave it on. Hidupku sangat rapuh, tak bisa aku gerak bebas. Oh tetapi sejak dia ada, hidupku jadi terasa indah. And I'm very happy. Tak perlu ragu lagi, jalanku berani melangkah, bebas kesana kemari. Semua karena ada dirinya, ada dia, bisa lebih di tepi hidup, di tepi hidup. Bersama saya Dave Hendrik, saksikan Ada-Ada Aja hanya di Global TV. Seru! Oh, gue pikir udah selesai. 3, 2, 1. Bersama saya Dave Hendrik, saksikan Ada-Ada Aja hanya di Global TV. Seru! Bersama saya Dave Hendrik, saksikan Ada-Ada Aja hanya di Global TV. Seru!